Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. E. Suliati MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan STBA sekalian yang kami banggakan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pidato. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adinda Maulida, Nurul Aulia Rohmah, Deden Yukrisna, dan saya sendiri, Rasya Risyafa Putri. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pengertian pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Pidato umumnya dibawakan oleh seorang yang memberi orasi serta penyataan terhadap hal tertentu atau peristiwa yang penting dan harus diperbincangkan. Orang yang melakukan pidato disebut orasi. Contoh pidato yaitu seperti pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato pembangkit semangat, pidato sambutan acara atau event, dan lain sebagainya. Pengertian pidato menurut para ahli. Yang pertama yaitu M.A. Abdurrahman. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan uraian atau pendapat yang dilakukan oleh seseorang secara lisan mengenai suatu hal atau masalah dengan menggunakan kalimat yang jelas di hadapan orang banyak pada waktu tertentu. Yang kedua, menurut Syam, pidato adalah teknik berbicara dengan menggunakan kata-kata atau bahasa secara efektif, yaitu dengan menampilkan keterampilan atau kemahiran seseorang dalam melakukan pemilihan kata yang dapat mempengaruhi pendengar. Yang ketiga yaitu arjad. Pidato adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menyampaikan serta menanamkan berbagai gagasan, ide atau konsep dari pembicara kepada orang banyak di muka umum dan bertujuan agar pendengar yakin terhadap gagasan yang telah disampaikan oleh pembicara. Tujuan dan fungsi. Tentu dalam berpidato pasti tujuan dan fungsi itu selalu ada. Tujuan berpidato yaitu yang pertama mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. 2. Memberikan suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Dan yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Selanjutnya ada fungsi pidato. Fungsi pidato yaitu yang pertama, memudahkan komunikasi dengan bawahan dan atasan. Yang kedua, memudahkan komunikasi dengan sesama anggota organisasi. Dan yang ketiga, membuat suatu kondisi yang kondusif di mana hanya perlu satu orang yang menyampaikan pidato atau orasi tersebut. Jenis-jenis pidato. Yang pertama ada pidato impromptu. Pidato impromptu dilakukan secara spontan atau tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato dalam sebuah acara. Pidato yang ini dilakukan secara tiba-tiba, spontan, tanpa dipersiapkan sebelumnya. Yang kedua, pidato manuskrip. Disebut juga pidato dengan naskah. Dalam hal ini, tidak berlaku menyampaikan pidato, tetapi membacakan pidato. Juru pidato membacakan naskah pidato dari awal sampai akhir. Pidato manuskrip perlu dilakukan jika isi yang disampaikan tidak boleh ada kesalahan. Yang ketiga, ada pidato memoriter. Pidato yang ditulis dalam bentuk naskah, kemudian dihafalkan kata demi kata. Pada pidato jenis ini, hal yang penting Anda miliki kemampuan menghafal teks pidato dan mengingat kata-kata yang ada di dalamnya dengan baik. Yang keempat, ada pidato extempore. Dalam menyampaikan pidato jenis ini, juru pidato hanya menyiapkan garis-garis besarnya atau outline
dan pokok-pokok bahasan penunjang atau supporting points. Tetapi pembicara tidak berusaha mengingat atau menghafalkannya kata demi kata. Selanjutnya ada sifat dan persiapan pidato. Berdasarkan pada isi pidato, pidato dapat dibedakan menjadi: yang pertama, ada pidato pembukaan, adalah pidato singkat yang dibawakan oleh pembaca acara atau MC. Yang kedua, pidato pengarahan, adalah pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Yang ketiga, pidato sambutan, adalah pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Yang keempat, pidato peresmian, adalah pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Yang kelima, pidato laporan, yakni pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Yang keenam, pidato pertanggungjawaban, adalah pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, sebelum memberikan pidato di depan umum, ada baiknya untuk melakukan persiapan berikut ini. Yang pertama, wawasan pendengar pidato secara umum. Yang kedua, mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan. Yang ketiga, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. Yang keempat, mengetahui jenis pidato dan tema acara. Yang kelima, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato dan sebagainya. Struktur teks pidato. Struktur dari teks pidato adalah suatu hal yang perlu diperhatikan. Ada beberapa struktur teks pidato yang bisa menyusun teks pidato secara utuh dan berkesinambungan. 1. Salam pembuka. Struktur yang pertama dari teks pidato yaitu salam pembuka. Salam pembuka terletak pada bagian awal dan menjadi pembukaan dalam suatu pidato. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, dan lain-lain. 2. Ucapan penghormatan. Struktur kedua teks pidato adalah ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan tersebut biasanya diberikan kepada pejabat tinggi yang telah hadir dalam acara yang ada dalam pidato tersebut. Contohnya seperti yang dilakukan pada acara sekolah. Maka ada beberapa ucapan penghormatan yang diberikan kepada kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru. 3. Ucapan syukur. Bagian teks pidato selanjutnya adalah ucapan syukur. Bagian tersebut biasanya berisi tentang rasa syukur karena bisa berkumpul bersama dengan para hadirin. Contohnya sebagai berikut. Puji syukur selalu terucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di dalam acara ini. 4. Isi pidato. Isi dari pidato adalah bagian yang paling penting dalam pidato. Bagian tersebut berisikan tentang gagasan, informasi, ide, atau hal lain yang disampaikan kepada orang yang hadir. Tentu saja isi dari teks pidato sangat berkaitan dengan tema pidato. 5. Penutup pidato. Struktur terakhir dari pidato adalah penutup pidato. Penutup biasanya berisikan kesimpulan dan diikuti dengan salam penutup. Contohnya, akhir kata, saya ingin mengucapkan sukses selalu untuk teman-teman, seraya doa saya menyertai teman-teman semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri kebahasaan dan ciri-ciri pidato. Ciri kebahasaan teks pidato. 1. Menggunakan kalimat yang aktif. 2. Teks pidato yang dibuat menggunakan kosakata yang emotif untuk mengaktifkan perasaan dari sang audiens. 3. Menggunakan kata tugas terutama untuk memberikan ajakan bagi para pendengar. 4. Teks pidato dibuat dengan memasukkan sinonim yang berfungsi untuk penekanan. 5. Menggunakan kosakata dalam bidang ilmu. 6. Menyisipkan beberapa kata benda yang abstrak untuk menyatakan sesuatu agar pendengar bisa menerka sendiri artinya. 7. Berusaha untuk memberikan informasi yang informatif, padat, juga menghindari penulisan atau penjelasan yang bertele-tele.
8. Memasukkan beberapa referensi, terutama dari pidato yang sifatnya ilmiah sebagai data pendukung. Ciri-ciri sebuah pidato. 1. Setiap pidato terdapat tujuan yang jelas, yaitu untuk menyampaikan gagasan, ide, atau hal lainnya di depan umum. 2. Isi pidato yang disampaikan sesuai dengan topik tertentu yang sedang atau akan berlangsung. 3. Penyampaian pidato menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pendengarnya. 4. Cara penyampaian pidato disesuaikan dengan audiens atau para pendengarnya. 5. Isi pidato harus jelas, objektif, mengandung kebenaran, dan tidak menimbulkan pertentangan. 6. Pidato menggunakan artikulasi, intonasi, dan volume yang jelas. Baik, di sini saya akan membacakan salah satu contoh pidato yang bertemakan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan ini, saya akan menyampaikan pidato singkat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi hadirin sekalian. Para hadirin yang saya hormati, tidak terasa bahwa sudah 75 tahun kita merdeka dari penjajahan asing. Tak terasa pula bahwa negara kita ini mengalami banyak perkembangan dan lika-liku dalam mempertahankan dan menghayati kemerdekaan ini. Seharusnya, peringatan Hari Kemerdekaan ini dapat dijadikan momen untuk merenungkan jasa dan perjuangan para pahlawan, sekalipun merenungkan kembali bagaimana kondisi negara ini. Apakah merdeka yang dikatakan sudah sepenuhnya dirasakan, atau justru malah terjajah secara tidak langsung? Sayangnya, momen Hari Kemerdekaan terjadi hanya dirayakan dengan berbagai lomba dan acara panggung musik. Padahal, jika dicermati, di antaranya tidak berhubungan dengan filosofi perjuangan atau kemerdekaan negara ini. Mungkin memang sah-sah saja jika mengadakan lomba atau panggung musik untuk merayakannya. Tetapi, lebih baik lagi jika hal tersebut bisa dijadikan tempat untuk merenungi bagaimana jasa para pahlawan serta kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Maka dari itu, di hari yang berbahagia ini, mari kita kenang kembali jasa para pahlawan yang berhasil menghantarkan kemerdekaan negara kita ini, sehingga kita bisa terbebas dari belenggu penjajahan dan mampu berkumpul di tempat mulia ini. Selain itu, mari kita jadikan momen Hari Kemerdekaan ini sebagai ajang untuk meresolusi atau merencanakan kontribusi kecil apa yang akan kita lakukan agar kemerdekaan kita tetap terjaga, senantiasa agar negara kita ini damai. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kemerdekaan ini dapat dirasakan hingga anak cucu kita kelak nanti. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pidato kali ini. Semoga bermanfaat untuk hadirin sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau salah ucap dalam pidato yang saya utarakan tadi. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, serta dosa tak pernah luput dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, pidato yang baik bisa menuai suatu kesan positif untuk banyak orang yang mendengarkannya. Kemampuan berpidato atau berbicara yang baik bisa memudahkan kita dalam mencapai jenjang karir yang baik pula. Sebagai contoh, pidato kenegaraan, pidato untuk membangkitkan semangat, pidato dalam menyambut hari besar, pidato sambutan, dan masih banyak lagi. Dalam melakukan pidato, gaya bahasa, penampilan, serta ekspresi kita haruslah diperhatikan, dan kita pun harus percaya diri dalam menyampaikan isi pidato kita, supaya orang yang mendengar atau melihat pidato kita tertarik dan bisa terpengaruhi oleh pidato yang kita sampaikan. Baik,
Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.